Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita juga masih diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Apa itu? Kita masih dapat mengikuti puasa pada bulan suci Ramadan di tahun ini 1441. Mari kita sama-sama melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, bulan suci Ramadan dikatakan bulan yang mulia oleh seluruh umat Islam dan dikategorikan bulan yang agung karena memang di dalamnya terdapat banyak rahmat yang dilimpahkan untuk umat Islam. Di dalamnya dibuka pintu-pintu surga, ditutupnya pintu neraka, setan-setan terbelenggu, seperti hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, iftarada alaikumus syiyam, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabun nar, wa tughallu fihi syayatin, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr." Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan di mana diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa dan pintu-pintu surga terbuka, kemudian pintu-pintu neraka tertutup. Kemudian di dalamnya juga syaitan-syaitan terbelenggu. Di dalam bulan suci Ramadan ada satu malam yang dimana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Selain itu juga di dalam bulan suci Ramadan, di dalam Al-Quran dijelaskan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Apa itu? Di dalam bulan Ramadan terdapat satu peristiwa, yaitu turunnya Al-Quran. Bagaimana tidak? Begitu besar, begitu agung, begitu mulia bulan Ramadan itu. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, jika kita membicarakan bulan suci Ramadan, maka bulan suci Ramadan identik dengan puasa wajib yang ada di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan adab atau memberikan pelajaran kepada kita untuk mengawali puasa di bulan suci Ramadan, maka kita harus berniat pada malam harinya. Ingat, berniat pada malam harinya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa puasa harus dilafazkan pada malam hari sebelum fajar tiba. Mulai dari kita berbuka sampai kita melaksanakan sholat subuh atau sampai imsak. Untuk yang pertama, niat. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk adab berpuasa adalah mengakhirkan waktu sahur. Walaupun waktu sahur hanya minum seteguk air, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk bersahur. Jangan tidak bersahur sama sekali. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk mengawalkan waktu berbuka, kemudian bersolat. Itulah adab puasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama tadi berniat yaitu waktunya dari mulai buka, dari mulai maghrib sampai waktu fajar, kemudian mengakhirkan waktu sahur, kemudian yang ketiga mensegerakan berbuka puasa dan dilanjutkan sholat.
bukan mensegerakan puasa terus kemudian makan sampai selesai makan kemudian sholat. Itu tidak diajarkan sama Rasulullah SAW. Yang dijelaskan di sini adalah adab lebih baiknya. Akan tapi kalau misalkan nanti berbuka terus makan sampai kenyang kemudian baru sholat dulu pun tidak masalah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita juga diberikan kesempatan untuk melaksanakan puasa sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.